Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roga Hadi Wijaya, absen 24, kelas 11 D4, ingin mempresentasikan tentang sejarah rempah-rempah di Indonesia. Sejarah rempah-rempah dan asal mula penjajahan di Indonesia. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perisai dalam masakan. Rempah-rempah merupakan barang dagangan paling berharga pada zaman prakolonial. Banyak rempah-rempah dulunya digunakan sebagai pengobatan. Rempah-rempah adalah salah satu alasan mengapa penjelajah Portugis Vasco da Gama mencapai India dan Maluku di Indonesia. Rempah-rempah ini pula menyebabkan Belanda kemudian menyusul ke Maluku. Sementara itu, bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan telah lebih dahulu mencari jalan ke timur melalui jalan lain, yaitu melewati Samudra Pasifik dan akhirnya mendarat di Pulau Luzon, Filipina. Beberapa daerah penghasil rempah-rempah terpenting di dunia adalah India, Zanzibar, dan Kepulauan Maluku. Tetapi kebanyakan negara di dunia mengimpor rempah-rempah dari India karena India merupakan pusat rempah-rempah terbesar di dunia. Contoh beberapa rempah-rempah yang ada di Indonesia. Contohnya lada, kayu manis, cengkeh, jahe, kunyit, kemiri, andaliman, kapulaga, dan wijen. Beberapa negara yang ingin menguasai rempah-rempah antara lain yang pertama yaitu bangsa Portugis. Portugis merupakan negara yang pertama kali menjajah Indonesia pada tahun 1509 sampai 1595. Mulanya Portugis memang sudah mempunyai jaringan perdagangan yang besar di Malaka. Namun Alfonso de Albuquerque mengirim ekspedisi yang dipimpin Antonio de Arbau untuk mencari daerah kaya rempah-rempah di Nusantara. Mereka pun menemukan di Maluku. Portugis kemudian meminta izin dan membangun kerjasama dengan raja-raja di Maluku. Salah satunya yaitu Kerajaan Ternate. Mereka pun diterima dan punya hubungan baik sampai akhirnya retak karena Portugis justru melanggar kesepakatan dan menerapkan sistem monopoli perdagangan yang tidak sehat. Rakyat Maluku di bawah pimpinan Sultan Baubuloh pun melakukan perlawanan dan berhasil menaklukkan Portugis pada tahun 1584. Para penjajah dari Belanda yang tiba-tiba datang ke Nusantara memanfaatkan situasi perlawanan ini dan turut mengalahkan Portugis sehingga mereka angkat kaki dari Indonesia. Yang kedua yaitu Spanyol. Masa penjajahan Spanyol berlangsung cukup singkat, sekitar 1521 sampai 1529. Di tengah penguasaan Nusantara oleh Portugis, kala itu Spanyol juga menginjakkan kaki di Maluku dan bersekutu dengan Kerajaan Tidore. Kedatangan Spanyol merupakan pengusik Portugis karena mengancam penguasaan bisnis di Indonesia. Padahal mereka punya wilayah jajahan dan sekutu yang berbeda. Akhirnya perlawanan antara kedua penjajah pun terjadi. Mereka akhirnya berdamai melalui penjajahan Saragossa pada tahun 1529. Menurut perjanjian tersebut, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan boleh mengambil kekuasaan ke utara Indonesia, yaitu Filipina. Sementara Portugis tetap berada di Maluku. Akhirnya negara yang pernah menjajah Indonesia pun harus angkat tangan dari Nusantara. Yang ketiga yaitu Belanda. Negara yang pernah menjajah Indonesia selanjutnya adalah Belanda. Bahkan penjajahan dilakukan selama 350 tahun dan menjadi penjajahan terlama di Indonesia. Alasan utama penjajahan Belanda adalah untuk menguasai wilayah penghasil rempah-rempah. Belanda pun mengalahkan Portugis dan membangun bisnis di dalam negeri melalui perusahaan dagang mereka, yaitu VOC pada tahun 1602. Belanda tidak hanya memanfaatkan Indonesia dengan menguasai sumber daya alam, namun juga sumber daya manusia untuk berperang.
Salah satunya adalah kebijakan Belanda yang sangat membuat rakyat Indonesia menderita adalah Kalterstelsel atau sistem tanam paksa. Kebijakan ini berisi aturan penguasaan tanah, pekerja, hingga hasil panen rakyat untuk Belanda. Tak heran banyak bentuk perlawanan dari rakyat pada para penjajah Belanda, namun kerap gagal. Bahkan dominasi Belanda di Indonesia bisa mengalahkan penjajah lain yang juga sempat datang ke Nusantara. Masa penjajahan Belanda baru berakhir setelah kalah dari Jepang dalam rangkaian Perang Dunia Kedua. Jepang pun mengambil alih kekuasaan di Indonesia. 4. Yaitu Prancis. Prancis menjadi negara yang pernah menjajah Indonesia ketika VOC Belanda mengalami krisis. Hal ini membuat Prancis sempat menguasai Nusantara. Raja Prancis yaitu Louis Napoleon pun menunjuk Marsekal William Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Masa kepemimpinan Daendels sangat kejam sampai mendapat kecaman, salah satunya membangun jalan anyar sampai Panarukan. Akhirnya ia digantikan oleh John William Johnson, namun masa penjajahan Prancis tidak lama, sebab para penjajah dari Inggris berhasil mengalahkan Prancis pada tahun 1811. Prancis pun harus menyerahkan kekuasaan di Batavia kepada Inggris. Yang kelima yaitu Inggris. Setelah mengalahkan Prancis, Inggris menjadi negara yang pernah menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Inggris melalui Stamford Raffles mulai menata Indonesia. Inggris menghapus sistem monopoli perdagangan yang pernah diterapkan Belanda. Begitu juga dengan sistem tanam paksa dan menggunakan sistem yang lebih adil. Raffles bahkan menunjuk bupati lokal menjadi bagian dari pemerintahan, lalu melahirkan sistem sewa tanah. Selanjutnya negara Eropa itu membagi kewilayahan di Pulau Jawa. Namun belum rampung penataan itu, Belanda kembali datang. Belanda yang berhasil mengalahkan Inggris akhirnya menguasai lagi Indonesia. Yang terakhir yaitu Jepang. Usai kekalahan di rangkaian Perang Dunia Kedua, Belanda pun angkat kaki dari Indonesia. Jepang kemudian mengambil alih dan berjanji akan memerdekakan Indonesia. Nyatanya, Jepang justru menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Kedati singkat, namun kekejamannya tidak kalah dari Belanda. Jepang bahkan menerapkan sistem kerja paksa alias Romusha terhadap rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang juga membangun organisasi militer dan memaksa rakyat untuk ikut agar bisa menjadi sumber daya perang melawan Amerika Serikat dan sekutunya di Perang Dunia Kedua. Negara yang pernah menjajah Indonesia ini akhirnya angkat kaki setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1945. Momen ini digunakan para pejuang Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saya Muhammad Rogi Wijaya, absen 24 dari kelas 11 D4. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.